Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara sharing dan doa. Hari ini kita dalam suasana Sintia, tidak lupa saya mewakili segenap hamba Tuhan, pengurus layan mengucapkan Kongsi Singnian, Singnian Mungen. Selamat tahun baru, anugerah Allah melimpah dalam hidup Bapak Ibu semua. Mari kita menaikkan puji syukur atas pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang tahun. Dan saat ini kita memasuki tahun yang baru. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuji. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah. Karena Engkau adalah Allah yang tidak berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan sudah memimpin sharing dan doa pada tahun yang lalu. Dan saat ini kami memulai sharing dan doa untuk tahun 2022. Tuhan berkati serangkaian acara kami, baik pujian yang kami naikkan maupun sharing yang akan disampaikan oleh David serta hamba Tuhan yang akan membawa firman-Mu Bapak Henry, dan doakan juga pokok doa kiranya Tuhan hadir berkenan dalam serangkaian acara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, yang lalu kita sudah mendengar sharing dari Bapak Sugianto tentang bagaimana kehidupan dia dulu belum percaya kepada Tuhan dan dia boleh mengenal Tuhan sampai melayani Tuhan dan anak-anak pun ikut melayani Tuhan. Kali ini tidak asing lagi bagi kita. Kita pasti mengenal satu sosok yang masih muda, energik. Kita pingin tahu apa sih yang dia lakukan. Kehidupannya kita kepingin mendengar lebih lanjut. Inilah dia, Saudara David Wijaya. Kenalkan dirimu. Ya, nama saya David, istri saya Amanda, anak saya 3 ya. Yang paling besar umur 12, lalu yang itu laki, lalu yang perempuan 10, lalu yang ketiga laki juga umur 8. Silakan mau cerita dulu tidak aktif, sekarang aktif. Gimana sih cerita? Apa sih yang melatar belakangnya kamu sampai bisa aktif? Oke, ya, saya rasa saya perlu ini ya, mulai dengan Background keluarga. dulu. Saya merasa dulu kita sebagai orang Kristen pasti kita sering ya ditanya oleh hamba Tuhannya begitu. Ayo kenapa? Ayo pelayanan, ayo aktif di gereja. Kan kita sering ya ditanya begitu sama hamba Tuhannya. Dan sering tanya Pejonto Termasuk. Kan saya kan Kristen dari kecil. Jadi otomatis dari umur ke umur itu gerejanya beda-beda, tapi hamba Tuhannya selalu ya mengajak. Kan mengajaknya hal yang sama. Dan terus terang kalau dulu saya mendengar ajakan seperti itu ya saya merasa aduh gitu, aku kayak kepingin menghindar gitu ya. Jadi aduh kalau bisa jangan ketemu hamba Tuhannya, nanti ditanyain itu lagi ya kan. Nah tapi hari ini saya diminta sharing, saya terus terang saya merasa harus mengatakan ini dulu ya, bahwa saya sangat merasa bersalah, berdosa begitu ya. Kalau zaman dulu
saya masih belum mengerti, sering diajak pelayanan tapi saya menolak, itu sungguhan sekarang saya merasa itu benar-benar hal yang berdosa begitu ya. Kalau sekarang, mungkin tadi Pak Jonto bilang sekarang bisa aktif, sebenarnya yang saya rasakan itu adalah sebenarnya sudah berbeda, jadi saya tuh merasa apa benar saya ini sudah cukup aktif, apa benar saya ini sudah benar-benar melakukan apa yang saya bisa. Karena kalau dibilang sering kelihatan di gereja aktif tapi nggak melakukan apa-apa kan juga menurut saya nggak benar juga gitu ya. Jadi kalau hari ini saya diminta sharing itu sebenarnya hati saya itu merasa apa benar saya ini sudah melakukan yang saya bisa ini. Nah, tapi menariknya memang kalau saya sembari saya mempersiapkan sharing hari ini saya pikir-pikir kembali gitu ya. Ini sebenarnya seperti satu tingkat kedewasaan seseorang gitu ya. Maksudnya sekarang itu saya sadar gitu bahwa kita di gereja melakukan pekerjaan Tuhan ini itu sebenarnya Tuhan itu juga gak membutuhkan kita sebenarnya. Sebenarnya Tuhan itu mau rencananya pasti jalan. Kita mau terlibat apa enggak pasti jalan rencananya. Cuma nanti tinggal pertanyaannya ternyata kita tidak ikut apa-apa, kita tidak dapat bagian apa-apa dari sana. Justru itu yang harusnya membuat kita sebagai orang Kristen itu bertanya-tanya ya, apakah saya sudah melakukan cukup begitu ya. Nah, saya merasa dulu kenapa kok enggan sekali melayani gitu? Ya, jadi begini. Kembali lagi saya merasa ini suatu, karena yang saya merasa ini penting saya harus katakan yaitu ini menyangkut sama kedewasaan rohani seseorang ya. Bagaimana dia dewasa sebagai orang Kristen. Karena meskipun kita aktif di gereja, tapi kalau ditanya kenapa kok kita aktif di gereja? Oh ya, karena saya membalas kebaikan Tuhan. Itu pun saya merasa agak kurang tepat ya, karena kalau saya mumpung lagi Imlek ya, saya ambil contohnya angpau ya. Angpau itu kan biasa kalau kebiasaan kita itu waktu tukar-tukar angpau itu kan, wah kita harus membalas angpaunya dia nih. Nah tapi kan kita lihat-lihat nih, kalau orangnya setara, seumuran sepantaran kita, ya berarti kita membalasnya itu sama lah, kira-kira nilainya sama gitu ya kan. Padahal itu kan berarti kalau kita ngomong kita membalas kebaikannya seseorang, berarti kita menganggap kita ini setara. Padahal kita sama Tuhan mana setara, kan gitu kan. Itu sadarnya waktu kapan? Ya, dulu kan aktif toh, waktu kecil, mungkin bisa ya, cerita. Itu baru-baru ini. Oh baru Pak, baru. Ya dalam 5 tahun ini ya, makanya kan Pak Jonto kan nanya sekarang aktif, kenapa? Karena saya sudah sadar itu. Nah itu tadi saya belum selesai, jadi jangankan sama Tuhan gitu ya, kita nggak setara. Sebenarnya sama orang tua pun kita nggak setara. Misalnya orang tua waktu singgian kasih kita angpau gitu ya. Kalau kita bilang, oh ini saya juga ngasih angpau, jumlah yang sama, apakah itu berarti saya membalas kebaikan dia? Kan sebenarnya juga enggak juga. Karena bagaimanapun orang tua itu yang melahirkan kita, bagaimanapun juga kita nggak akan pernah bisa setara. Makanya pada waktu kita melakukan kebaikan kepada orang tua itu bukan membalas kebaikan sih, tapi itu lebih ke berbakti ya pada orang tua ya. Nah berbakti itu kan berarti kan melakukan sesuatu yang sebenarnya lebih dari yang diharapkan begitu kan. Itu sama orang tua. Sekarang sama Tuhan ini bagaimana? Tuhan ini nggak sama lagi dengan orang tua. Karena Tuhan ini yang menciptakan kita, yang kita sudah berdosa sama Dia, yang Dia sudah menebus dosa kita, mengampuni kita, kembali mengambil kita jadi anaknya. Apakah ini bisa dibilang membalas kebaikan Tuhan? Padahal kita mau berbakti saja mungkin nggak layak, karena kan kita ini sudah berdosa ya kan. Makanya di sini saya sadar nggak boleh ya. Saya pribadi saya merasa nggak boleh saya punya pikiran, oh saya membalas kebaikan Tuhan atau ya saya sekarang ini aktif pelayanan. Tapi justru saya ini sekarang selalu bertanya, untuk bagaimana kita dengan Tuhan ini, kita harus selalu bertanya, apakah saya sudah berbuat cukup? Apakah kita sudah mengerti kehendak Tuhan? Karena kita mau berbakti pun sebenarnya kita nggak layak sudah, karena kita ini kan berdosa ya. Jadi, saya selalu bertanya gitu ya, sudah cukup dah saya ini, sudah
Dan terus terang kadang-kadang bisa malu juga, maksudnya kayak seperti hari ini sharing ya. Sebenarnya saya pikir-pikir ya, sebenarnya ya masih belum terlalu gimana lah contoh. Cuma saya ada progres. Berarti dapat pasti dari Pak Hendri ngajarin sampai sadar, betul toh IPS atau Ya. pembinaan di gereja ya. Memang ini ya kita bisa lompat sedikit nggak apa-apa. Cuma di sini saya merasa untuk bisa menjadi seorang Kristen yang dewasa gitu, yang bisa merubah mindset kita itu memang kita Sebetulnya perlu. Tuhan sih yang merubah. Cuma Perlu. Tuhan memakai apa untuk merubah gitu ya. Iya, iya. Sarana untuk berubah itu dari pembinaan, firman merubah. Iya. Terus itu Komunitas untuk juga. pelayanan. Terus ada lagi satu kehidupan. Apa sih yang zaman dulu sama sekarang? Pasti ada berubah toh. Mungkin ada satu hobi yang mungkin teman-teman ingin tahu apa sih yang membuat kamu berubah. Sekarang sudah tidak melakukan lagi. Iya. Kan biasanya anak muda seperti kamu ya, seperti saudara David itu kan apapun ada kan. Ingin lakukan hobi apapun ada. Iya. Mungkin bisa cerita. Oke, jadi gini, itu kalau kita kembali lagi ngomong soal kedewasaan ya, Pak Juwanto sama Pak Hendri ya, bagaimana saya secara rohani bisa bertumbuh dari anak rohanian yang anak-anak menjadi kerohanian yang dewasa itu, kalau kita hubungan ke sana ya, memang pertama kita mesti ngerti dulu ya. Kita kan kebanyakan ini orang Kristen yang dari kecilnya Kristen ya, kita disuruh sama orang tua ke gereja. Sebenarnya kita masih belum ngerti. Kita ke gereja ini untuk apa ya? Kita mendengar orang tua sih, ya kan. Tapi yang saya sadari sekarang adalah sebenarnya yang kita kejar ini apa? Jadi kalau P. Jonto tadi ngomong soal hobi ya. Kalau dulu waktu kita kecil, kita disuruh ke gereja, kita kan berpikir, aduh sebenarnya kalau zamanku waktu itu ke gereja itu adalah jam-jam nonton kartun sebenarnya. Jadi kalau Sama. kalau teman-temanku yang nggak ke gereja itu mereka nonton kartun. Jam Minggu jam 8, jam 9 itu jamnya kartun. Ya. Waktu saya sih unyil, waktunya David apa ya? Doraemon gitu, Doraemon. Jadi kalau teman-teman di sekolah ngomong saya nonton ini, ya saya nggak pernah nonton itu semua gitu ya. Jadi kadang-kadang ya jengkel juga ya kan. Tapi setelah kita dewasa, itu kita belum ngomong rohani ya. Tapi setelah kita dewasa kan kita ini sebenarnya pasti mengejar sesuatu ya kan. Kalau P. Jonto tadi ngomong hobi ya. Nah, tergantung apa yang kita kejar ya. Jadi ya saya ceritakan saya juga pernah hobi berjudi gitu ya. Jadi pernah ada satu kejadian lucu sih. Jadi waktu itu di Makau, saya juga nggak tahu kenapa kok di Hong Kong. Saya nggak tahu kenapa kok bikin Makau bukan Hong Kong. Kan nyebrang loh. Kenapa kok ada seminar Kristen itu kok Di Makau. Di Makau, saya juga nggak ngerti kenapa ya. Tapi itu pembicaranya sangat-sangat top lah. Kita semua pasti kenal. Jadi saya diajak sama papa saya berdua. Lalu kita ikuti itu, tapi kan karena itu biasa sesinya mereka pisah-pisah, jadi saya ambil sesi mana, papa saya ambil Itu sesi mana. kowe. Ya. Kowe. Ya, jadi tapi saya bilang ngambil ini, padahal saya keluar, saya main judi gitu. Lucunya itu setelah itu karena papa saya kenal sama pembicaranya, kita akhirnya pergi makan. Jadi kita pergi makan bertiga, ada papa saya, ada pendetanya, ada saya gitu. Terus pendetanya nanya saya, tadi kamu ikut kelas yang mana? Ketahuan. Jadi saya sungguhan gak bisa bohong waktu itu. Saya bilang saya nggak ikut, saya main judi di sana. Tapi, nah pada saat itu apa yang saya kejar? Sebenarnya pada saat itu saya kepingin dapat uang cepat karena saya itu kepingin beli satu sepatu basket yang saya suka ambil. Kebetulan di sana ada gitu ya. Jadi ya demi hobi saya melakukan itu gitu. Itu kalau hobi Pak Jonto. Tapi sekarang saya mau bilang itu di Alkitab kan ada bilang ya, kita kalau tahu kita besok sudah mau mati ya kita makan dan minum saja, kita senang-senang saja. Apakah hidup kita itu mau mengejar kesenangan seperti itu saja? Saya rasa kan enggak. Kita juga setelah itu sudah nggak lakukan lagi toh? Enggak, karena saya merasa itu percuma. Itu hanya mengejar kesenangan biasa, itu percuma begitu loh. Nah, setelah itu kan tapi kita berpikir, oh saya kepingin jadi orang kaya, saya kepingin jadi orang sukses.
itu kan tujuannya lebih sebenarnya. Kita bukan ngomong hanya mengejar kesenangan, tapi kita juga hidup ini harus ada artinya gitu ya. Tapi yang saya ingin ceritakan, saya juga punya pengalaman. Kebetulan saya dapat kesempatan menghadiri pemakaman satu orang yang top juga, yang kita juga pasti kenal semua. Saya mau katakan bahwa di sana saya lihat gitu ya, satu orang yang begitu top. Dia pemakamannya itu dihadiri oleh 30.000 orang total. Dan waktu nganter dari apa itu ya, dari rumah dukanya sampai ke pemakamannya itu yang nganter itu 30 bis. Saya merasa wah gila, memang kalau orang sukses, istilah sukses di dunia itu ya ini sudah, ya kan. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi ya, itu berjalan selama seminggu. Selama seminggu orang ini ada terus di pikiran gitu ya, kita mengagumi semua ini. Tapi setelah 1 bulan, 1 tahun, ya sudah kita lupa. Nah, apakah kita mau hidup? Apakah jadi perlu dipikirkan gitu ya? Tujuan kita itu apakah itu gitu loh? Jadi bukan berarti saya mengatakan itu salah, tapi kalau memang itu tujuannya, benar nggak itu akan memuaskan kita gitu ya? Akan memberi jawaban, memberi arti dalam hidup kita gitu ya. Nah itu saya rasa itu perlu sebuah kesadaran juga sih. Nah terus kalau saya boleh tanya ya, maksudnya kan pelayanan, kalau saya tahu dulu kan David sempat bilang ya, pelayanan kan nggak harus di gereja tuh, seperti misalnya menjadi berkat lah dan seterusnya, itu kan di luar bisa menjadi garam dan terang, begitu ya. Nah kenapa kok belakangan kemudian di gereja juga berperan lebih banyak gitu? Ya, sekali lagi jawaban saya, kalau saya ingat-ingat saya zaman dulu, jawaban saya dari setiap tahun ke tahun itu beda-beda. Jadi berubah. Kenapa kok harus di gereja? Karena dulu mungkin misalnya, mungkin dulu terjadi sih. Jadi waktu saya remaja kan ada juga, kalau remaja kan biasanya kan sama teman-teman, terus kan ada pelayanan, ada event-event begitu di gereja ya kan ya. Kita ikut-ikutan karena kan ada teman-teman. Tapi itu berarti kan tujuan saya mencari teman sebenarnya. Atau mencari satu pengakuan ya. Orang-orang banyak lihat kita pelayanan kan, kita dapat pengakuan. Tapi setelah ternyata kita dikecewakan oleh teman, atau ternyata kita nggak terlalu dihargai, ya kita jadi bertanya, ngapain saya harus ke gereja gitu ya. Itu waktu saya remaja begitu ya. Nah setelah itu karena kejadian itu saya merasa ya berarti sudah nggak usah ke gereja, wes saya di rumah aja, saya belajar Alkitab di rumah aja. Jadi memang kebetulan untungnya saya juga lumayan suka baca-baca komentari Pak Henry ya. Saya baca Alkitab, saya baca komenterinya. Tapi di sana itu saya merasa apakah seperti tadi ya. Jadi kita kalau sudah sadar, kita mau membalas Tuhan itu aja itu kita nggak layak. Kita harus selalu bertanya, apakah sudah cukup dah? Yang kita lakukan ini apa sudah cukup? Kita baca Alkitab di rumah, kita baca komentari, apakah sudah cukup? Saya ingat, saya paling ingat ini itu sharingnya Pak Paul Andre. Pak Paul Andre itu waktu EHC pertama kali itu dia bawa 1 Korintus 9 ayat 23 gitu ya. Yang disiplin tuh Pak, melatih diri, disiplin. Ya. Tapi di bawahnya itu Paulus bilang gitu ya di ayat 27. Ini semua disiplin itu untuk membawa orang lain kepada, supaya waktu aku membawa orang lain kepada Kristus itu jangan aku didiskualifikasi. Jadi kita belajar sendiri di rumah, oke, kita baca Alkitab. Tapi kalau kita tidak membawa orang kepada ini apa gunanya? Karena saya yakin kita ini bukan dipanggil untuk supaya diri kita sendiri ya, tapi bagaimana kita juga bisa mengajak orang lain bersama-sama sih. Jadi sehingga menyadari bahwa ambil peran lebih banyak di gereja. Kira-kira ambil apa aja? Jadi apa? Atau mungkin ya kalau sebelum itu, tapi kan bawa orang kan gak harus di gereja, justru mungkin kalau tidak gereja banyak pelayanan luar bisa bawa orang gitu. Betul, saya dulu juga jadi punya pemikiran juga, kan bukannya kita ini harus menjadi garam dan terang di luar. Bisa gitu maksudnya kan? Kan bisa begitu juga. Tapi ya itu saya bilang, kita menjadi garam dan terang di luar. Orang melihat kita, wah iya benar, memang orang Kristen tuh begini. Bagus sih, nggak salah ya kan.
Tapi setelah itu bagaimana kita bisa mendewasakan orang itu? Apakah orang itu ya cuma oh ya tahu begitu aja terus ya sudah. Tapi kan seharusnya kita care, kita peduli. Bagaimana supaya orang ini dewasa? Nah saya sadar gitu ya. Membuat orang menjadi dewasa secara rohani itu ya harus di gereja. Karena itu kan yang terjadi pada saya. Tadi kan P. John tahu nanya iya toh. Kalau saya ada kesempatan bisa mendengarkan fokus dari Pak Hendri ya. Itu fokus itu kan fondasi Kristen untuk semua. Itu saya baru sadar gitu. Kenapa kok saya baru ngerti fondasi Kristen ini di umur-umur 35. Ya kan? Saya kan 38. 30-an lah ya, 30-an gitu ya. Kenapa kok saya baru ngerti itu sekarang gitu ya? Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari dulu? Ya kan, bukan Semua itu rencana saya. Tuhan. Tapi kan saya menganggap itu ya saya sudah melewatkan 10-15 tahun itu dengan percuma begitu loh. Ya gitu sih. Jadi saya merasa saya juga senang bisa dapat kesempatan juga melayani di bagian pembinaan. Hopefully dengan melalui pembinaan ini saya bisa menyadarkan lebih banyak orang gitu ya bahwa penting gitu menjadi Kristen yang dewasa itu melalui pembinaan ini salah satu cara sebenarnya karena masih banyak cara lain ya Pak Edi seperti persekutuan, ibadah, kelompok kecil. Dan bagaimana kita melakukan itu di luar gereja? Itu saya sendiri pasti nggak bisa melakukan semuanya itu karena kan ada yang pemerhati, bagaimana ibadahnya supaya juga dibikin supaya bisa mengangkat begitu ya. Itu hal yang saya tidak mungkin bisa kerjakan sendiri. Jadi kalau memang kita selalu kembali lagi kita merasa kita bertanya pada Tuhan, aku ini mau membalas kamu aja nggak bisa. Aku harus melakukan lebih. Baru kita sadar, loh, mau melakukan lebih ini sendiri itu nggak bisa. Harus di gereja. Oke. Itu. Oke. Jadi kesadaran di luar ya. Ya, itu kan itu tentang menjadi garam dan terang di luar ya. Itu yang saya dapatkan. Ada lagi sebenarnya. Saya dulu juga pernah begini. Jadi ya buat apa kok kita ini terlalu fokus sama orang luar? Bukankah kita harus fokus sama keluarga kita sendiri? Kan gitu kan ya. Mendidik anak kita kan itu kan terdengarnya idealis Pak Edi ya. Saya harus mendidik anak saya nggak punya waktu untuk orang lain kan gitu. Tapi ya sekali lagi kita harus tanya terus ya. Tanya terus. Kita ini sudah melakukan cukup atau belum? Karena jangan merasa kita ini sudah merasa melakukan cukup karena ya itu seperti saya cerita di awal ya, kita gak layak gitu loh Pak Hendri ya. Kita mau membalas orang tua aja kita gak bisa, apalagi mau membalas Tuhan itu kita harus selalu tanya. Nah sekarang pertanyaan saya waktu itu, oke, saya mendidik anak saya tapi apakah itu sudah cukup? Ya kan, bukankah kita juga harus ke orang lain juga? Nah ini memang kesempatan juga saya bisa melayani di YCF ya, Young Couple Fellowship ya kan. Di sana saya banyak belajar ya, dan terutama saya jadi sadar gitu. Justru ketika kita benar-benar ingin mendidik anak, sebenarnya kita itu apakah kita peduli sama kerohaniannya anak ini? Atau istilah kita mendidik anak ini apa gitu? Apakah cuma ya membesarkan dia, menyekolahkan, apakah itu mendidik apa? Kalau saya sekarang merasa mendidik anak itu plus harus sama kerohaniannya dong. Yeah. Karena kan kita sudah merasa begitu tersentuh sama Tuhan begitu ya, begitu ingin melakukan lebih untuk Tuhan. Tapi nonsens kalau kita nggak ingin menularkan itu pada anak kita kan. Jadi sudah apa yang dilakukan bagi anak? Saya bersyukur juga semenjak pandemi ini saya sama anak jadi lebih banyak waktu. Yang dulunya saya juga pasti merasa risih gitu ya. Kalau sama anak ngomong soal firman Tuhan ini kan risih Pak Ide. Tapi nggak biasa gitu ya. Tapi justru itu menandakan bahwa ya kita kurang belajar. Kita nggak tahu mau ngomong apa sama anak kita. Kita mau mendidik kerohanian anak kita itu kita kurang belajar. Padahal yang dulu saya merasa, saya baca komentari begitu. Tapi ketika kita mau ngomong rohani ke anak saja nggak bisa. Apakah kalau sama anak aja nggak bisa, terus sama orang di luar bagaimana? Nah itu saya anggap sebagai latihan sebenarnya. Jadi latihan penginjilan. Latihan penginjilan. Jadi sebenarnya kalau kita sungguh-sungguh ya, saya harus
mendidik anak saya. Kalau saya pribadi, saya merasa saya harus latihan melalui anak saya. Kalau saya nggak bisa memenangkan jiwa anak saya nggak mungkin bisa di luar lah. Tapi ternyata enjoy toh, maksudnya lebih mudah toh. Ya. Sudah biasa, sudah nggak risih lagi, sudah. Betul, sudah nggak risih lagi. Saya bersyukur. Oke, kalau David ada apa yang mau disampaikan baik kepada sesama YCF atau jemaat yang secara umum gitu? Ya, jadi satu, coba kita tanya ke diri kita sendiri, sebenarnya yang kita kejar itu apa? Sudahkah kita menyadari ya bahwa Kristus ini adalah yang paling berharga? Dan kalau kita sudah menyadari itu, apa langkah kita? Seharusnya kita selalu bertanya gitu ya, kita sudah melakukan cukup apa enggak? Jangan kita merasa, wah aku kan sudah melakukan ini itu. Tapi kita harusnya bertanya, masa cukup ya aku melakukan? Harusnya aku bisa melakukan lebih. Nah, lalu juga ketika kita dalam setiap tahap hidup kita gitu ya, saya bersyukur sih sekarang ada YCU Pak Edi ya. Kan dulu kan YCF yang Couple Fellowship, sekarang ada yang Couple United juga. Itu karena kita menyadari gitu. Usia pernikahan. Ada usia pernikahan itu di mana anak-anak masih kecil itu pasti repot. Ya kan? Tapi jangan sampai tenggelam di kerepotan itu, sampai kita nggak memikirkan selanjutnya, bahwa selanjutnya anak kita ini akan menjadi besar, dan bagaimana kerohaniannya gitu ya. Kalau saya boleh ambil contoh, dan ini juga angan-angan saya pribadi sebenarnya, kita sering dengar sharingnya anak-anak muda gitu ya, atau mungkin umur 30-an gitu, oh saya Kristen dari kecil, tapi saya baru mengerti ketika, nah itu kan terlambat. Itu kan bukan terlambat sih. Saya yakin sih bukan terlambat, agak eman ya kan. Saya itu kalau saya boleh ceritakan, di Alkitab itu dosa itu kan artinya melenceng dari sasaran Pak Idri ya, bener ya? Iya. Dosa itu melenceng dari sasaran. Iya. Kalau anak-anak itu diibaratkan sebagai anak panah, ya kan? Kalau orang tua ini diibaratkan sebagai pemanah, busurnya. Busurnya Pak Edi, itu ada di Mazmur 78:57. Jadi orang tua itu adalah busurnya. Yang memanah ya Tuhan yang memanah. Jadi ketika suatu hari kita mendengar kesaksian anak kita, oh ya saya Kristen dari kecil. Tapi setelah saya mendengar khotbah ini saya jadi, nah itu berarti kan kita sebagai orang tua tidak melakukan tugas kita sebagai busurnya itu. Kalau di Alkitab itu busur yang bengkok. Jadi busur yang bengkok itu busur yang kalau ditarik itu mungkin bisa patah, malah bisa mengenai yang narik ini loh. Jadi malah membahayakan. Jadi gak usah pakai busur yang lain aja. Jadi saya merasa kita kalau nggak serius sama anak kita atau sama jemaat-jemaat yang dipercayakan sama kita, akan tetap Tuhan akan pakai busur-busur yang lain. Itu saya yakin itu ya. Jadi tapi itu hanya menandakan bahwa kita ini adalah busur yang bengkok. Busur yang tidak baik-baik melatih diri, tidak baik-baik menggunakan kesempatan. Dan itu akan kira-kira seperti ini ya. Pada waktu kita dengar anak kita nanti berkata seperti itu, kira-kira apa perasaan kita gitu ya. Aku masih ingat tuh, waktu awal pandemi ini, Tuhan, saya paling ingat dia liturgos ya. Pada waktu awal pandemi kan dia liturgos, dia sering sekali. Tapi dia pernah share di OPM dan kan ditanya bagaimana perasaannya gitu. Saya kesan sama jawabannya. Jawabannya bukan, oh saya harus membalas kebaikan Tuhan, oh saya harus melayani cuma enggak. Jawaban saya ini, dia bilang kalau suatu hari anak saya bisa lihat video saya melayani, itu pasti sebagai orang tua pasti senang. Jadi maksudnya saya sudah bisa baca itu. Suatu hari kalau anak saya di sharing juga bilang, oh iya dulu saya Kristen tapi setelah saya berdasi ini hati saya pasti satu sisi saya pasti senang, oh iya Tuhan bisa memakai orang lain untuk membimbing anak saya senang lah. Tapi itu berarti ternyata saya ini adalah busur yang rusak, busur yang bengkok. Jadi kalau sementara ini terus terang sekali lagi sekarang mindset saya adalah apa benar saya sudah melakukan yang cukup. Tapi paling tidak
ke anak saya ini saya nggak boleh tahu menawa. Saya harus bisa membawa anak ini menuju suatu kerohanian yang dewasa. Praktisnya apa sih? Paling tidak goal saya adalah anak saya ketika dibaptis dewasa, which is kira-kira CD. Oh ya sorry, CD dewasa. Kira-kira mungkin 17 tahun gitu Pak. Ya, 16, 17. Saya merasa dia harus sudah ngerti. Apa yang dia percaya ini dia harus sudah ngerti. Karena kalau Pak Hendy atau P. Jonathan naik saya lupa itu. Waktu saya di CD sih saya nggak ingat apa-apa. Ya kan? Tapi anak saya merasa anak-anak saya dia harus sudah ngerti. Karena itu sebenarnya hanya bagi saya pribadi hanya oh ya saya sudah menjadi busur yang setia, saya sudah bisa dipakai Tuhan dalam hal ini, saya sungguh bersyukur. Tapi sekali lagi, fokus kita bukan anak. Anak ini sebagai latihan sebenarnya, sebagai latihan kita. Fokus kita itu untuk banyak orang. Ya itu untuk jemaat. Dan ini kita tidak bisa melakukannya di luar gereja menurut saya. Karena gereja ini kan ada orang yang karunianya pemerhati, ada yang karunia berkhotbah, ada yang semuanya ini menjadi satu itu baru bisa mendewasakan seseorang. Jadi itu pesan ke jemaat bahwa mari ya. Teladani. Jadi untuk lebih ke komunitas dalam gereja ya. Tumbuh dalam gereja sehingga bisa berimpact keluar. Ya, Oke, sangat bagus sekali. Kalau boleh saya tambahin dikit. Silakan. Jadi yang saya cerita tadi ini bukan berarti orang tua saya dulu tidak mengarahkan saya ke sini ya, bukan berarti begitu. Kalau semua pasti tahu orang papa mama saya, mereka pasti memberikan teladan yang sangat baik. Justru saya di sini merasa, waduh, ternyata teladan saja itu bisa masih belum cukup begitu ya. Apalagi kita harus melakukan lebih, apalagi. Itu yang harus kita cari terus ya, karena memang ya kita kepingin orang itu benar-benar terima Tuhan dan dia dewasa secara iman dan akhirnya dia juga bisa berbuah. Ya, saya rasa itu adalah keinginan hati Tuhan ya, yang pekerjaan Tuhan itu ya inilah. Jadi baguslah sharing dari Saudara David Wijaya yang sangat membangun kita. Saya yakin banyak di antara kita dari keluarga yang percaya kepada Tuhan, ingin melakukan lebih dan lebih lagi buat Tuhan. Biarlah kita boleh bergabung dalam segala komunitas yang ada di gereja kita. Kita akan mendengar firman Tuhan terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam doa. Saudara, bersyukur kita boleh bersama-sama mendengarkan satu kesaksian yang sangat baik. Untuk meresponi kesaksian itu saya ingin mengajak kita bersama-sama melihat dari 1 Korintus pasal ke-12 ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-18 yang berbunyi demikian. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuhnya seperti yang dikehendakinya. Saudara sekalian yang kasih oleh Tuhan, di dalam doktrin Kristen ya, mungkin satu doktrin yang seringkali orang Kristen itu merasa paling bingung, itu adalah doktrin Allah Tritunggal. Betul? Begitu ya, itu salah satu kebenaran Kristen yang kita bahkan yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen juga mungkin ada bingung ya. Tanya hamba Tuhan saja deh kalau mau berbicara mengenai Allah Tritunggal. Satu kok bisa tiga? Tiga kok bisa satu? Begitu ya. Tapi hari ini saya ingin mengatakan bahwa di satu sisi betul ya, Allah Tritunggal adalah doktrin yang paling sulit ya, karena itu berbicara mengenai natur Allah. Ya, kita manusia mengerti natur manusia saja sudah susah, apalagi kita mengerti natur Allah. Tapi di sisi yang lain, sebetulnya ya doktrin Allah Tritunggal itu merupakan doktrin yang paling praktis. Kenapa? Ya karena pada waktu kita mengenal Allah Tritunggal, kita bisa mengenal dengan lebih baik ciptaan yang diciptakan ya oleh Allah Tritunggal itu adanya. Ya, sehingga saudara memperhatikan di dalam dunia ini ya, betul-betul saudara susah mencari satu hal yang betul-betul itu hanya satu sisi saja. Jadi misalnya nada, ada 7 kan, do, re, mi, fa, sol, la, si, do begitu ya, tapi bisa menjadi suatu kesatuan. Warna
begitu ya, juga ada magiku hibiniu, begitu ya, tapi juga bisa menjadi satu kesatuan. Saudara pernah memperhatikan nggak ya bahwa alam semesta ini sungguh-sungguh bisa terdiri dari suatu kemajemukan, ya, tetapi bagaimana kemajemukan itu bisa menyatu, ya, sehingga hampir sangat sulit ya saudara mencari apapun yang hanya bersifat satu sisi saja. Ya, sehingga meskipun ya kalau kita anak-anak disuruh gambar daun misalnya, kita pakai warna apa? Ya pastinya bukan warna hitam begitu ya. Kalau kita anak-anak disuruh gambar daun, kita akan pakai warna hijau. Tapi ada nggak daun yang benar-benar warnanya cuma hijau dan hijaunya satu macam saja? Tidak ada loh. Ya sudah silakan kalau mau setelah UPM ini keluar rumah ambil daun lihat sebentar begitu ya. Tidak ada loh yang cuma semuanya hijau satu macam. Andai kata hijau pun ada lebih tua, ada lebih muda, ada kuningnya sedikit, ada bagian putihnya sedikit dan seterusnya. Ya demikian juga sama ya. Pada waktu kita kecil disuruh menggambar orang, begitu ya. Kira-kira kulitnya warnanya apa? Ya kira-kira ya kulitnya mestinya bukan oranye gitu ya. Kulitnya akan coklat muda gitu ya. Tapi kembali, ya silakan saudara lihat kulit saudara sekarang. Ya, apakah kulit saudara hanya terdiri satu jenis warna? Enggak loh. Ya, jadi betul-betul alam semesta ini ya menggambarkan bahwa kami diciptakan oleh Allah Tritunggal. Karena di satu sisi ada begitu kaya, ya kekayaan yang begitu luar biasa, begitu ya. Beda ya ciptaan manusia ya ini merah ya merah, begitu ya. Tapi ciptaan Tuhan itu seringkali begitu berwarna, begitu beragam, sekaligus begitu menyatu. Nah, saudara kita bersyukur sekali bagaimana di antara para penulis Perjanjian Baru ya, Paulus adalah salah seorang yang paling memahami ciptaan dan ciptaan yang diciptakan oleh Allah Tritunggal. Ya sehingga bagaimana Paulus melihat ya ketika Allah Tritunggal ya menciptakan alam semesta ya seperti itu. Ya begitu kaya, begitu teratur. Ya demikian juga Paulus melihat ketika Allah Tritunggal menciptakan ciptaan baru ya sama. Begitu ya. Ya sehingga di antara penulis Perjanjian Baru, Paulus adalah satu-satunya penulis yang mengaitkan gereja dengan tubuh Kristus. Ya, Paulus adalah satu-satunya penulis yang memakai istilah tubuh untuk untuk menyebut jemaat Tuhan. Kenapa? Ya karena seperti tadi saya mengatakan, segala ciptaan Tuhan itu mengandung kekayaan sekaligus keharmonisan dan ciptaan Tuhan yang paling jelas, yang paling luar biasa di dalam menggambarkan kekayaan sekaligus keberagaman ya manusia. Begitu ya, tubuh manusia itu sendiri berapa part, ya berapa bagian itu yang membentuk tubuh kita. Ya kadang-kadang untuk mereparasi satu saja jantung bypass begitu ya. Waduh, itu sudah mahal gitu ya. Bayangkan kalau barunya itu kita mahalnya seperti apa? Ya manusia itu adalah ciptaan yang paling kompleks. Sama ya, tidak ada mata manusia cuma putih, tengahnya hitam. Begitu ya, mata kita itu sedemikian kompleks, sedemikian indah. Ya Tuhan menciptakan tubuh itu betul-betul menyatakan kekayaan, tetapi sekaligus juga keharmonisan. Ya, sehingga saya ingat salah seorang hamba Tuhan, Bertas Cipto Subeno, ya seringkali dia memakai ilustrasi ya. Bayangkan ada seekor nyamuk, ya kemudian hinggap di tangan kita. Apa yang terjadi? Wah begitu ya, ya secara kasat mata sepertinya sederhana ya, kita langsung pok. Begitu ya. Tapi kalau kita pikirkan ya, untuk kita bisa pok, ya baik kena atau tidak kena, itu memerlukan koordinasi yang luar biasa. Ya mulai dari mata melihat, gitu ya, kemudian siap-siap tangan, tidak tahu berapa sendi itu yang berfungsi, berapa urat itu, berapa otot, gerak otot itu yang diperlukan untuk bisa sekedar memukul lalat. Ya, atau nyamuk, apalagi untuk mengerjakan semua hal yang lain. Ya, sehingga bagaimana tubuh manusia itu menyatakan kekayaan, tetapi juga menyatakan keharmonisan yang sedemikian rupa. Dan Paulus, ya dengan hikmat bijaksana Tuhan, dengan wahyu Tuhan, dia melihat, ya begini juga ciptaan baru. Begini juga itu yang namanya gereja. Ya, sehingga saya sangat bersyukur dengan kesaksian daripada saudara David, begitu ya. Satu sisi banyak orang Kristen. Begitu ya, mungkin sadar ya, iya ya, tidak boleh kayak gini terus.
Kita mesti sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang ya, antara setelah sadar ya kita mesti bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan, dengan sadar saya tidak mungkin bertumbuh sendiri ini. Itu seringkali tidak sama. Ya, karena betul tadi yang dikatakan oleh saudara David, ya dulu saja sudah banyak buku ya, banyak komentari. Sekarang apalagi, begitu ya. Bahkan yang tidak bisa baca komentari, YouTube juga banyak, begitu ya. Podcast juga banyak, bisa kok. Ya, tapi orang Kristen yang menyadari ya, kita adalah tubuh Kristus. Berarti tidak cukup sekedar kita menyadari kita perlu bertumbuh. Ya kita juga perlu menyadari untuk bertumbuh itu mesti bersama-sama. Gitu ya. Ya sehingga kesadaran bahwa kita adalah tubuh Kristus membuat kita sadar kita mesti tumbuh bersama-sama, dan kalau boleh maju selangkah lagi, bukan cuma sekedar tumbuh bersama-sama, ayo kita YCF bersama yuk, kita IBS bersama yuk, gitu ya. Kita ibadah bersama yuk, begitu ya. Bukan cuma sekedar itu, tapi bagaimana kita menyadari kita perlu bertumbuh bersama-sama sesuai juga dengan tempat kita masing-masing. Sehingga saya sangat mengamini tadi ketika dikatakan ya nggak mungkin ya bertumbuh sendiri ya. Gimana caranya? Kok di gereja kan ada yang talentanya memperhatikan. Ya, ada yang talentanya kemurahan hati, ada yang talentanya itu ibadah, ada yang talentanya itu mengajar, begitu ya. Ada talentanya itu mengorganisir dan seterusnya. Ya sehingga hanya ketika semua talenta itu berjalan dengan baik, ya bagaimana suatu pertumbuhan yang sehat itu bisa dicapai. Ya sehingga bagaimana kekayaan Tuhan dan keharmonisan itu mestinya berjalan bersama-sama, termasuk jikalau setiap kita itu mau bertumbuh. Ya, sehingga biarlah hari ini kita juga boleh bersama-sama memberikan respon yang baik atas sharing tadi. Yang pertama, ya sejauh mana ya kita seperti tadi sharingnya ya, kita juga ingin lebih. Ya masuk gini-gini terus. Jadi orang Kristen 2 tahun, 20 tahun itu seperti ini. Ya, kalau tadi 35 tahun baru sadar itu aja eman. Jangan sampai nanti 60 tahun kita baru sadar, oh ternyata kekristenan seperti ini, alangkah sayangnya. Ya, sejauh mana khususnya kita di tahun baru plus begitu ya, tahun baru Cina yang juga baru begitu ya. Sejauh mana kita juga menginginkan bertumbuh, dan tapi juga sejauh mana kita menyadari tidak mungkin bertumbuh sendiri. Kita mesti bertumbuh bersama-sama, dan juga sejauh mana kita menyadari kalau saya bertumbuh, orang lain juga perlu bertumbuh. Ya, sehingga kalau saya bertumbuh perlu orang lain bertumbuh juga perlu saya. Karena Tuhan memakai setiap kita untuk saling mempertumbuhkan. Ya sehingga mari, ya jangan kita mau bertumbuh saja. Ya bahkan jangan kita mau bertumbuh sendiri. Ya mari kita mau bertumbuh bersama-sama. Mari kita seperti yang Paulus katakan, menempati tempat kita masing-masing. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pendeta Hendry. Mari sudah saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Mari yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan sampai hari ini. Kita boleh memasuki tahun 2022, biarlah segera tekad, komitmen kita makin berfokus kepada Kristus. Biarlah kita boleh memberikan hidup kita untuk Tuhan, melayani Tuhan di Gereja Elion Satelit. Mari kita bersyukur, kita buka suara, kita berdoa. Kami bersyukur untuk tahun yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami, untuk kesempatan ya Tuhan kami boleh melanjutkan hidup kami di tahun ini. Kami sungguh berdoa biarlah ketika Tuhan memberikan kepada kami ya Tuhan nafas hidup, biarlah kami tidak menyanyiakannya. Kami rindukan boleh bertumbuh, kami rindukan boleh mengejar apa yang kami harus kejar, dan biarlah kehendak Tuhan yang baik boleh tergenapi di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minta Pak Hendry berdoa bagi Saudara David Wijaya, doakan untuk istri, untuk Amanda, dan untuk ketiga anaknya, untuk Nicholas, Sofia, dan juga untuk Christopher, supaya Tuhan memakai ketiga anak boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Doakan untuk Saudara David boleh dalam pelayanan, pekerjaan, dan juga iman, serta keluarga boleh berjalan bersama dan makin dipakai oleh Tuhan untuk boleh sebagai alat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan. Ya, Bapak dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur, terima kasih ya Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengar kesaksian dari seorang anak Tuhan. Kami sungguh bersyukur melihat karya Tuhan di dalam kehidupannya, untuk setiap pertumbuhan yang Tuhan sudah kerjakan, baik melalui gereja ini, melalui komunitas, melalui segala hal yang Tuhan sudah boleh pakai
untuk boleh mempertumbuhkan dia. Bersyukur untuk kerinduannya, boleh semakin dan semakin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan boleh melihat seluruh apa yang menjadi kerinduan hatinya. Kiranya Tuhan yang boleh terus menambahkan segala sesuatu yang diperlukan. Sehingga sungguh-sungguh setiap rencana Tuhan yang baik boleh tergenapi di dalam kehidupan David. Dan bagaimana dia juga boleh melayani dan Tuhan boleh menunjukkan di dalam hal-hal apa Tuhan sudah memperlengkapi dia dan Tuhan mau untuk bagaimana David memakainya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga bersyukur untuk keluarganya, untuk Amanda, untuk ketiga putra-putrinya ya Tuhan. Dan berdoa kiranya keluarga ini juga boleh bersama-sama bertumbuh, keluarga ini juga boleh bersama-sama melayani Tuhan. Dan bagaimana nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam keluarga ini. Kiranya Amanda juga boleh menjadi penolong yang sepadan. Ya, kiranya setiap putra-putri yang Tuhan percayakan mereka boleh bertumbuh. Ya, bila yang dirindukan oleh orang tua mereka. Ya, bagaimana mereka mengerti iman mereka sehingga pada waktu mereka disidi secara dewasa mereka menjadi orang Kristen yang tahu kenapa mereka adalah orang Kristen. Berkati sertai kiranya untuk David sekeluarga dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Minta saudara David berdoa bagi pengurus rayon satelit periode 2022 sampai 2024. Doakan supaya Tuhan memakai setiap pengurus dan keluarga untuk boleh melayani Tuhan. Dan doakan juga untuk YCF yang Tuhan percayakan, pasutri-pasutri, baik pasutri yang muda, YCU maupun YCF. Kiranya mereka menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, yang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan berbuah bagi Kristus. Silakan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para pengurus ya Tuhan. Kami sebagai manusia mempunyai banyak kelemahan, tapi kiranya para pengurus boleh mendapatkan satu kesatuan ya Tuhan, dan satu fokus bahwa semuanya ini hanya untuk Tuhan dan bukan untuk kepentingan diri sendiri ya Tuhan. Juga berdoa untuk persekutuan YCF maupun YCU ya Tuhan, adalah mereka mempunyai peran yang penting ya Tuhan, karena mereka sudah dipercayakan anak ya Tuhan dari Engkau, dan anak ini yang menjadi tanggung jawab mereka supaya mereka bisa arahkan dan juga akhirnya bisa menjadi seorang Kristen yang dewasa dan juga bisa berbuah bagi Engkau ya Tuhan dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa supaya kiranya kami mengerti ya Tuhan, pasti ada banyak kesulitan terutama di dalam pandemi ini. Pasti setiap keluarga mempunyai kesulitannya masing-masing, tapi kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau bisa memberikan mereka kekuatan untuk melewati ini semua ya Tuhan, dan kiranya melalui pengalaman ini justru mereka bisa bersaksi ya Tuhan, bahwa mereka sungguh adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa untuk kegiatan gereja kita di bulan Februari, untuk acara Chinese New Year, dan juga untuk pelatihan The Unfinished Story, dan juga untuk pelatihan konseling serta EHC, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain, pembinaan, supaya Tuhan memberkati serangkaian acara di bulan Februari ini, sehingga jemaat boleh antusias, belajar, dan juga bertumbuh di dalam, diperlengkapi, melayani, sehingga mereka siap untuk melayani Tuhan sesuai karunia yang Tuhan percayakan. Mari kita membuka suara berdoa untuk acara kegiatan selama Februari ini. Bapa dalam surga, Tuhan kami serahkan untuk acara serangkaian acara kegiatan yang akan dilakukan, dan bersyukur untuk setiap kesempatan yang ada, dan berdoa bila melalui setiap kesempatan ini betul-betul ada satu pertumbuhan, betul-betul ada satu tujuan yang boleh dicapai, dan bila buahnya gereja ini boleh dibentuk dan boleh dikerjakan dengan lebih baik. Berdoa menyerahkan untuk EHC, fellowship counseling, juga untuk Unfinished Story, juga untuk acara-acara yang lain, Imlek, baptisan anak yang juga diadakan. Tuhan pimpin kiranya segala sesuatunya boleh berjalan. Terima kasih bagi kerajaan surga dalam nama Yesus berdoa. Tuhan mimpi sehingga gereja kami boleh memperlengkapi setiap jemaat untuk melayani Tuhan, sehingga mereka boleh siap melayani sesuai dengan karunia yang Tuhan percayakan, sehingga setiap orang boleh bertumbuh, tidak ada satupun yang tidak bertumbuh, sehingga mereka boleh diperlengkapi dan akhirnya mereka boleh menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terakhir, doakan untuk bangsa dan negara kita, minta
Pak Hendri bisa mendoakan bagi bangsa dan negara. Doakan untuk pemerintah daerah supaya boleh tanggap terhadap peringatan BMKG soal potensi gempa bumi M8,7 di zona megatrust Selat Sunda dengan intensif melakukan simulasi menghadapi bencana alam. Dipersilakan. Ya, Bapak dalam kerajaan surga, kami sekali bersyukur juga untuk pemerintah kami, untuk segala untuk yang Tuhan boleh memakai pemerintah kami sejauh ini ya Tuhan, untuk boleh memimpin negara ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus menyerahkan untuk kesiapan pemerintah kami, khususnya di dalam menghadapi potensi terjadinya gempa bumi. Kami sungguh berdoa kiranya Engkau sendiri juga yang boleh menyertai mereka, menunjukkan kepada mereka. Ya berdoa juga kiranya Tuhan juga boleh menghindarkan, Tuhan juga boleh mengasihani bangsa ini, ya, sehingga hal-hal yang berat adanya, kiranya Tuhan juga boleh menjauhkan. Kami menyerahkan ya Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi biarlah anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan boleh senantiasa ada atas bangsa ini. Baik di dalam hal kami harus menangani COVID, untuk pertumbuhan ekonomi dan juga untuk isu-isu yang lainnya. Kami sungguh-sungguh memerlukan Tuhan, kami sungguh-sungguh memerlukan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak dalam kerajaan surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Doa penutup minta Saudara David. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan saya boleh menyaksikan bersaksi sedikit ya Tuhan tentang sedikit dari kehidupan saya. Tuhan, kiranya kami semua bisa mempunyai kerinduan ya Tuhan untuk termasuk saya ya Tuhan, bagaimana kita bisa memberikan lebih dan lebih lagi kepada Engkau ya Tuhan, karena sungguh kami merasa tidak layak dan Tuhan, dan ya, kami Tuhan. bersyukur Engkau berkenan memberikan kami untuk mengambil satu bagian dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, demikianlah cara sharing dan doa pada malam hari ini. Apabila Bapak Ibu ingin didoakan, bisa menghubungi nomor telepon yang tertera di bawah ini. Kami akan menelpon Bapak Ibu, kita akan mendoakan bersama. Terima kasih, sampai jumpa pada Rabu-Rabu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.